Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji sekilas perjalanan hidup dan perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sesuai dengan pertanyaan pada pertemuan sebelumnya tentang apakah yang dimaksud dengan Wahabi. Nah, pada malam ini setidaknya ada 6 poin pembahasan yang akan kita kaji. Yang pertama, meluruskan kesalahan penamaan Wahabi. Kemudian yang kedua, perbedaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Abdul Wahhab bin Rustum. Karena dua orang yang sangat berbeda dari sisi akidah, dari sisi waktu, dari sisi tempat. Yang dua-duanya disebut Wahabi. Nah, kemudian yang ketiga, insyaallah kita akan membantah anggapan sebagian pihak yang menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang takfiri, seorang yang suka mengkafirkan. Begitu banyak tuduhan-tuduhan kepada beliau rahimahullah, dan beliau adalah pihak yang terzalimi. Namun pada malam ini kita hanya akan meluruskan kekeliruan anggapan bahwa beliau adalah seorang yang suka mengkafirkan. Nah, kemudian insyaallah kita akan juga bahas sekilas perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menuntut ilmu, dan juga sekilas perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, serta jika waktu memungkinkan kita akan membaca sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh ulama Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah tentang adanya seorang ulama hadis di India yang sebelumnya membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi setelah mengetahui karya beliau dalam kitab Tauhid, beliau mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini materi yang akan kita kaji pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Pembahasan yang pertama adalah tentang kesalahan gelar Wahabi. Pemberian gelar Wahabi disematkan oleh musuh-musuh dakwah untuk menjauhkan umat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Wahabi secara bahasa maknanya adalah pengikut Wahhab. Wahabi secara bahasa maknanya adalah pengikut Wahhab. Nah, dari sisi penamaan saja sebenarnya sudah salah, karena nama beliau bukan Wahhab, nama beliau Muhammad. Sehingga kalau diambil dari nama beliau sebagai orang-orang yang mengikuti beliau, maka mestinya disebut Muhammadi. Nah, tapi mereka tidak mau dengan ungkapan itu karena memang tujuannya untuk menjelek-jelekkan. Nah, penyebutan gelar Wahabi sebenarnya tidak tepat secara bahasa karena nisbatnya adalah kepada Wahhab, sedangkan beliau bernama Muhammad. Wahabi atau Wahabiyah sebenarnya identik dengan kelompok menyimpang
yang ada sekitar 900-an tahun sebelum kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dipelopori oleh Abdul Wahab bin Rustum di Afrika Utara. Jadi dari sisi masa kehidupan jauh, dari sisi tempat juga berbeda benua. Nah, kemudian sebutan Wahabiyah untuk gerakan Abdul Wahab bin Rustum adalah sebutan dari ulama Maghrib dan Andalus yang menentang mereka. Jadi dulu penyebutan istilah Wahabiyah itu adalah untuk gerakan Abdul Wahab bin Rustum yang berpemahaman Khawarij, Ibadiyah yang menyimpang. Dan ulama-ulama di Maghrib, daerah-daerah Maroko dan sekitarnya di tahun-tahun itu, tahun yang sangat lama, Andalus, ya, daerah Spanyol di tahun-tahun itu, tahun 200-an Hijriah. Kalau sekarang Spanyol sudah mayoritas bukan Muslim. Nah, Maroko juga kondisinya sudah jauh berbeda, walaupun masih Muslim. Nah, tapi di masa itu ucapan Wahabiyah adalah sebutan untuk kelompok yang menyimpang, yang memang benar-benar menyimpang karena akidahnya Khawarij. Nah, sedangkan Wahabi yang disematkan untuk dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dari musuh-musuh sunnah dan tauhid. Ada dua kemungkinan. Ketika dia tidak tahu, maka dia sekedar ikut-ikutan, atau dia tahu tapi tidak mau tahu. Maka yang lebih parah adalah yang tahu. Mereka adalah musuh-musuh sunnah dan tauhid, karena mereka menyerang bukan pribadinya, tapi ajarannya. Yang sebenarnya ajarannya adalah pembaharuan, bukan mengada-adakan sesuatu yang baru, tapi pembaharuan, tajdid. Nah, pembaharuan itu artinya ketika ajaran yang lama sudah banyak ditinggalkan, maka umat diajak kembali kepada ajaran sebelumnya, diperbaharui. Contoh gampangnya, misalkan di tembok masjid sudah mulai kusam warnanya, sudah kotor. Ketika diperbaharui warnanya dengan warna yang sama menjadi lebih cerah, apakah itu mengada-adakan dari yang sebelumnya berbeda? Tidak berbeda, tapi diperbaharui, dibuat agar kembali menjadi jelas, terang. Nah, beliau pembaharu, mujaddid, salah satu pembaharu. Nah, dari ulama kaum muslimin. Kita lihat perbedaan Abdul Wahab bin Rustum yang memang menyimpang dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dua-duanya digelari dengan Wahabi. Tapi bedanya, kalau sebutan Wahabi untuk Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu memang dari ulama ahlu sunnah. Nah, tapi ketika penyebutan Wahabi untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari musuh-musuh sunnah. Nah, banyak perbedaan antara Abdul Wahab bin Rustum dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sisi tahun wafatnya, bedanya hampir 1 abad, 900-an tahun. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu wafat berbeda. Referensi menyebutkan ada yang menyatakan 197 Hijriah atau 205 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafatnya adalah di 1206 Hijriah. Kemudian dari sisi tempat, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum adalah di Afrika wilayah utara, di Aljazair dan Tunisia. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tinggalnya adalah di wilayah Najd, Saudi Arabia, di benua Asia. Nah, dari sisi akidah,
Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum adalah Khawarij dengan pemahaman Ibadiyah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti akidah 4 imam madhab, juga Nabi dan para sahabat. Nah, ini perbedaan antara Wahabi yang kemarin disebutkan Wahabi baik dengan Wahabi buruk. Nah, walaupun penamaan Wahabi untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga tidak tepat dari sisi bahasa. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap sebagai orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, menghalalkan darah mereka atau tuduhan-tuduhan semisal dengan itu. Maka kita akan kutip ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam karya beliau, dalam fatwa beliau. Beliau menjelaskan di dalam Fatawa wa Masail halaman 11, wa idza kunna la nukaffiru man 'abada as-sanam alladhi 'ala qabri 'Abdul Qadir was-sanam alladhi 'ala qabri Ahmad al-Badawi wa amthalihima li ajli jahlihim wa 'adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffiru man lam yusyrik billah. Kalau kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang berada di atas kuburan Abdul Qadir, kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan berhala yang berada di atas kuburan Ahmad Badawi, dan yang semisal dengan keduanya, kuburan-kuburan lain, li ajli jahlihim, karena mereka tidak tahu, karena kebodohan mereka, maka kami tidak bisa mengkafirkan mereka. Padahal perbuatannya terang-terang menyembah yang ada di kubur pihak-pihak tertentu. Jika kami tidak mengkafirkan orang-orang itu karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, wa adami man yunabbihuhum, dan karena tidak ada orang yang memperingatkan mereka, belum sampai hujjah kepada mereka, fa kaifa nukaffiru man lam yusyrik billah. Lalu bagaimana kami dikatakan mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah? Tentu lebih jauh lagi, tidak mungkin kami berbuat demikian. Orang yang perbuatannya saja kesyirikan, tapi dia tidak tahu, kami tidak bisa mengatakan dia musyrik. Apalagi orang yang tidak seperti itu. Nah, karena bisa jadi ada orang terjatuh ke dalam kesyirikan secara perbuatan, tapi dia tidak dikatakan musyrik karena ada penghalang. Penghalangnya diantaranya karena ketidaktahuan, benar-benar tidak tahu, atau karena tidak sengaja. Nah, atau mengucapkan ucapan kekafiran karena dipaksa, misalnya. Maka kita tidak bisa mengatakan mereka musyrik. Ini ajaran dari Nabi dan para sahabat juga yang diteruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian ucapan beliau yang lain dalam risalah yang lain, karya beliau dalam Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah halaman 39, beliau menyatakan, wa amma takfir fa ana ukaffiru man arafa dinar rasul thumma ba'da ma arafahu sabbahu wa naha an-nas anhu wa 'ada man fa'alahu fa hadha huwa alladhi ukaffiruhu wa aktsarul ummah walillahil hamd laisu kadzalik. Wa amma takfir, adapun dalam masalah mengkafirkan, fa ana ukaffiru man arafa dinar rasul thumma ba'da ma arafahu sabbahu, maka saya mengkafirkan orang yang mengenal agama Rasul, mengenal ajaran Rasul dengan baik, dia kenal. Thumma ba'da ma arafahu sabbahu, kemudian setelah dia kenal dia celah. Wa nahan nas anhu, dan dia larang manusia terhadap ajaran itu. Wa 'ada man fa'alahu, dan dia
memusuhi orang-orang yang mengerjakannya, fahada huwallazi ukaffiruhu, maka inilah yang saya kafirkan. Yang sudah kenal ajaran Rasul, sudah dikenal oleh dia, kemudian dia celah, dia cerca. Setelah itu dia larang manusia untuk mengikuti ajaran itu, dan dia memusuhi orang yang melakukannya. Maka yang demikian inilah yang saya kafirkan. Wa aktsarul ummah walillahil hamd laisu kadzalik. Dan kebanyakan umat alhamdulillah tidak demikian. Kebanyakan kaum muslimin tidak demikian. Mayoritas kaum muslimin tidak seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, maka ini sebenarnya banyak sekali kutipan dari beliau, tapi kita cukupkan hanya 2 kutipan saja. Nah, biografi ringkas beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid. Beliau dari Bani Tamim. Kunyah beliau Abul Hasan. Kunyah itu nama yang didahului dengan Abu untuk laki-laki atau Ummu pada wanita. Dan kunyah itu sunnah. Kunyah itu adalah sunnah Nabi dan para sahabat. Nabi memiliki kunyah Abul Qasim. Sahabat memiliki kunyah Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyahnya, bukan nama aslinya. Nah, sedangkan Umar Abu Hafs. Nah, dan seterusnya. Jadi kunyah itu sunnah, bukan tradisi dari Arab, bukan. Tapi itu sunnah. Nah, kemudian kelahiran beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tahun 1115 Hijriah. Kalau dari sisi Masehi 1703 Masehi. Di negeri Uyainah. Maksudnya wilayah yang bernama Uyainah, yang dulu masuk wilayah Najd, ya, sekarang masuk wilayah Saudi Arabia. Dan wafatnya beliau di tahun 1206 Hijriah atau 1793 Masehi di negeri Ad-Dir'iyah. Yang lucu, di internet itu disebutkan foto beliau, foto Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, katanya berdampingan dengan orang Inggris. Padahal di tahun wafatnya beliau fotografi belum optimal. Kalau ada itu tidak jelas masih. Nah, ini gambarnya jelas, ya, karena mereka pakai Google. Nah, dikatakan ini buktinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu antek-antek orang Inggris. Padahal gambar terang itu beliau sudah wafat, masih lama bisa ada kemajuan fotografi semacam itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah hafal Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Karena ayah beliau adalah seorang ulama Hanabilah dan qadhi Hanabilah. Kakek beliau juga seorang ulama fikih mazhab Hambali. Bukan hanya sekedar ulama, tapi juga qadhi. Qadhi itu hakim yang memiliki kewenangan menetapkan perselisihan untuk diputuskan sesuai dengan aturan Islam. Nah, kemudian sekilas perjalanan beliau menuntut ilmu. Perjalanan beliau menuntut ilmu, beliau lahir di Uyainah. Kemudian tadi sudah hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Kemudian beliau ketika berhaji ke Makkah, beliau juga belajar kepada ulama-ulama di Makkah. Dari Makkah beliau tidak pulang ke Uyainah, tapi beliau ke Madinah. Dan di Madinahlah beliau berguru kepada beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif pertama kali bertemu, karena Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif
setelah berkomunikasi, berdialog dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang masih muda pada waktu itu, beliau melihat kecerdasan yang luar biasa, kekuatan hafalan. Maka Syekh Abdullah bin Ibrahim ini mengijazahkan hadis dengan sanad bersambung yang disebut dengan istilah al-musalsal bil awwaliyah. Al-musalsal bil awwaliyah itu adalah hadis dengan mata rantai bersambung, dengan setiap perawi menyebutkan sifat yang sama, dengan menyatakan telah menceritakan kepada saya guru saya ini, dan ini adalah hadis pertama yang beliau terima dari gurunya, dan gurunya lagi menyatakan telah menerima dari gurunya lagi. Hadis ini sebagai hadis pertama yang dia dapatkan, musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis riwayat Ahmad, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan mendapat kasih sayang dari Ar-Rahman. Itu hadis pertama yang didapat dari gurunya, sekaligus sanadnya musalsal bil awwaliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menyatakan telah menceritakan kepadaku Syekh saya Abdullah bin Ibrahim bin Saif, yang menyatakan bahwa ini adalah hadis pertama yang beliau terima dari gurunya. Dan beliau menyatakan dia mendapat dari gurunya, disebut nama gurunya, yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis pertama yang beliau terima dari gurunya. Terus sampai kepada sahabat. Nah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan mendapat kasih sayang dari Ar-Rahman. Ini hadis pertama yang beliau dapat dari gurunya. Maka ini menunjukkan bahwa pondasi dakwah beliau, pondasi ilmu yang beliau sebarkan didasari oleh kasih sayang. Didasari oleh kasih sayang. Nah. Kemudian Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif ini mengijazahkan periwayatan kitab-kitab hadis induk secara bersanad melalui jalur sanad Abdul Baqi Al-Hanbali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara kitab-kitab hadis yang diijazahkan dengan sanad bersambung kepada penyusunnya adalah Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari bukan dikasih kitabnya begitu saja, tapi sanadnya juga. Dia dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya lagi, terus sampai Al-Imam Al-Bukhari. Bukan hanya Sahih Al-Bukhari, tapi juga Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, juga beberapa karya Al-Imam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ad-Darimi. Nah. Dan juga dari Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan ijazah periwayatan kitab-kitab hadis yang disusun 3 imam madhab, yaitu Musnad Asy-Syafi'i, Muwatta Imam Malik, dan Musnad Ahmad. Musnad Asy-Syafi'i disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, kumpulan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Muwatta Imam Malik juga demikian, kumpulan hadis-hadis dan kesimpulan pilihan fikih Al-Imam Malik yang diriwayatkan secara bersanad. Kemudian juga Musnad Ahmad, Musnad Ahmad. Maka ini saja sebenarnya cukup sebagai bantahan yang menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dianggap membuat madhab baru. Padahal beliau bukan hanya punya kitabnya, tapi beliau punya sanad ijazah periwayatan bersambung sampai penyusun kitabnya, Musnad Asy-Syafi'i, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, 3 imam madhab. Nah, kemudian melalui Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif pula beliau bisa mengambil ilmu dari ulama hadis, ya, biiznillah, dengan pertolongan dari Allah. Kemudian melalui Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif beliau bisa mengambil ilmu dari ulama hadis Syekh Hayyat bin Ibrahim As-Sindi, seorang ulama hadis kelahiran Pakistan yang tinggal di Madinah, yang mengajarkan pelajaran sebelum sholat subuh di Masjid Nabawi. Jadi dulu itu pelajarannya sebelum sholat subuh. Kalau kita pelajaran ba'da subuh mungkin malas-malasan. Nah, dulu saking semangatnya pelajarannya itu setelah qiyamul lail, menjelang
subuh di Masjid Nabawi. Nah, dan Syekh Hayyat bin Ibrahim As-Sindi ini adalah juga guru dari Al-Imam As-San'ani, penyusun kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, ulama dari Yaman, San'an. Nah, setelah dari Madinah, beliau ke Basrah dan Az-Zubair menuntut ilmu ke sana. Kemudian ke Al-Ihsa dan terakhir ke Huraimalah. Ini wilayah-wilayah di Najd ya. Kecuali Basrah dan Az-Zubair itu Irak, Al-Ihsa, Huraimalah, Uyainah itu adalah wilayah Najd. Dulu Saudi itu belum menjadi sebuah negara sendiri, ada wilayah Najd, ada wilayah Hijaz. Hijaz itu yang pinggiran pantai dari Madinah sampai Makkah dan sekitarnya itu wilayah Hijaz. Kemudian yang bagian timurnya membentang dari utara ke selatan juga itu wilayah Najd. Nah, kemudian sekilas perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kondisi masyarakat Najd di masa itu penuh dengan berbagai penyimpangan dalam din. Karena fokus pembahasan dalam masalah agama kebanyakan hanya masalah fikih saja. Hanya masalah fikih. Kurang porsinya dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid dan semisalnya. Maka banyak penyimpangan ya. Baik itu kesyirikan maupun kemaksiatan. Nah, dalam perjalanan menuntut ilmu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berdakwah. Sebagian referensi menyebutkan bahwa saat di Irak beliau sudah mulai menulis Kitabut Tauhid, tapi tidak sampai selesai. Beberapa bab dari permulaan beliau susun di saat beliau menuntut ilmu di Irak, sekaligus sebagai nasihat bagi kaum muslimin di sana yang banyak melakukan kesyirikan. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa ketika kita menyampaikan nasihat bahwa itu kesyirikan, bukan berarti kita memvonis orang yang melakukannya semuanya musyrik. Karena tidak setiap perbuatan kesyirikan otomatis membuat orangnya adalah musyrik. Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia terpaksa, bisa jadi karena tidak sengaja, atau alasan-alasan uzur lainnya. Nah, tapi sebagai nasihat maka harus disampaikan. Ketika itu kesyirikan, nyatakan itu kesyirikan. Ketika itu kebatilan, nyatakan itu kebatilan. Nah, setelah ayah beliau meninggal, beliau berpindah dari Huraimalah menuju kampung kelahiran beliau, yaitu Uyainah. Kembali setelah melalui perjalanan panjang menuntut ilmu, beliau kembali ke Uyainah, kampung kelahiran beliau. Mulai berdakwah kepada pemimpin Uyainah pada waktu itu, yaitu Utsman bin Muammar. Nasihatnya kepada pemimpin di wilayah Uyainah, disampaikan dakwahnya. Inilah tauhid, inilah ajaran Rasul, inilah ajaran para sahabat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu adalah kesyirikan. Nah, disampaikan dengan hikmah dan diterima oleh Utsman bin Muammar pada waktu itu. Sampai-sampai Utsman bin Muammar mendukung beliau untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan dukungan pemerintah setempat. Maka di antara bentuk kesyirikan yang ada di wilayah Uyainah pada waktu itu, ada banyak orang yang mengagungkan kuburan yang dianggap kuburan dari Zaid bin Al-Khattab, saudara Umar bin Al-Khattab. Dianggap di situ ada kuburan Zaid bin Al-Khattab, dikeramatkan, ditinggikan, dimuliakan. Padahal dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali menyatakan kepada Abul Hayyaj, maukah engkau aku sampaikan misi yang aku diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankannya, yaitu alla tada qabran musyrifan illa sawtah. Tidaklah engkau tinggalkan kuburan yang dimuliakan kecuali diratakan, disamakan dengan yang lain. Ajaran dari Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Muslim. Maka ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada pemimpin Utsman bin Muammar.
Maka Utsman bin Mu'ammar pun siap. Kalau begitu kita ratakan kuburan itu. Maka sebagian kabilah bersiap untuk menentang eksekusi itu. Tapi Utsman bin Mu'ammar sebagai pemimpin Uyainah mempersiapkan sekian ratus pasukan berjaga agar eksekusi perataan itu berjalan dengan lancar. Demikian juga pohon-pohon keramat, karena pohon-pohon itu dikeramatkan. Yang banyak dinukil dalam kitab-kitab referensi tentang ini adalah adanya para wanita yang datang ke pohon-pohon, berdoa kepada pohon itu. Nah, seperti ya fahlal fahul uridu zaujan qabla al-haul, kata mereka. Wahai bagian pejantan dari pohon kurma ini, saya ingin dapat jodoh sebelum tahun depan. Ucapan mereka. Maka pohon-pohon itu ditebang atas dukungan dari Utsman bin Mu'ammar, pemimpin di Uyainah. Nah, dan termasuk juga ada seorang wanita yang mengaku berzina, yang sudah pernah menikah, dia minta ditegakkan hukum Islam. Maka karena Syekh melihat penerapan hukum Islam seperti had itu adalah kewenangan penguasa, bukan kewenangan orang per orang. Tidak boleh seorang main hakim sendiri. Maka karena beliau didukung oleh penguasa, maka ditegakkan hukum had itu atas permintaan dari wanita itu sendiri. Ditegakkan hukum had rajam sesuai dengan aturan Islam. Namun ketika mulai berkembang dakwah dan orang-orang banyak mendengar, sebagian mereka ingin menuntut ilmu datang ke Uyainah. Tersebar berita, kuburan diratakan, pohon-pohon keramat ditebang, hukum rajam ditegakkan. Maka ini terasa asing dan aneh bagi kelompok di wilayah lain, penguasa di wilayah lain. Didengar ini oleh penguasa Al-Ahsa yang bernama Sulaiman bin Urair. Nah, maka Sulaiman bin Urair, penguasa Al-Ahsa, wilayah yang lebih kuat, lebih besar dibandingkan Uyainah pada waktu itu, yang sering mengirim bantuan kepada Uyainah. Cuma Sulaiman bin Urair ini tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia mengultimatum Utsman bin Mu'ammar, pimpinan Uyainah. Saya mendengar begini dan begini. Ada seorang yang katanya mendakwahkan begini dan begini. Nah, kalau engkau tetap mendukung dia, kami akan putuskan bantuan tiap tahun kiriman emas ke negeri Uyainah. Atau lebih parah dari itu, kalian akan berhadapan dengan negeri Al-Ahsa, negeri yang lebih besar dengan armada pasukan lebih kuat dibandingkan Uyainah. Maka Utsman bin Mu'ammar pada waktu itu tidak kuat dengan tekanan itu. Maka dia menyatakan kepada Syekh, saya dalam kondisi seperti ini, saya tidak bisa menghadapi penguasa Al-Ahsa, dan dia ingin agar Anda diusir dari tempat ini. Maka Syekh awalnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian memberikan nasihat kepada Utsman bin Mu'ammar. Ini dakwah Nabi, ini dakwah Rasul. Bersabarlah engkau, karena setiap perjuangan orang yang mengikuti Rasul akan mendapat tantangan. Tapi orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, Allah akan menolong dia. Bersabarlah. Diberi nasihat. Tapi Utsman bin Mu'ammar tidak mau menerima. Tidak kuat dengan tekanan itu. Tidak berani mengambil resiko. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun berinisiatif untuk keluar dari Uyainah. Beliau berjalan kaki seorang diri untuk menuju ke tempat muridnya Ibnu Suwailim yang berada di Ad-Dir'iyah. Beliau berangkat pagi sampai di Ad-Dir'iyah sore, berjalan seorang diri. Dan kemudian masuknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke Ad-Dir'iyah didengar oleh sebagian pihak. Nah, afwan, kurang berapa menit lagi waktu Isya? Ya. 7 menit. Nah. 8 menit. Nah.
Kemudian Syekh berpindah ke Ad-Diriyah. Sampai di Ad-Diriyah beliau masuk ke tempat murid senior beliau, Ibnu Suwailim. Dan sebagian pihak mendengar bahwa beliau berada di Ad-Diriyah. Pada saat itu Muhammad bin Su'ud sedang berada di salah satu istrinya. Dan istrinya ini adalah istri yang soleh, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan masukan kepada suaminya. Nah, jadi tidak jarang masukan dari istri itu adalah masukan yang berharga, terutama istri yang soleh, yang tidak bisa diabaikan. Nah, istrinya ini berkata, kita dapat kesempatan besar didatangi oleh seorang ulama besar, maka dukunglah beliau, karena dengan mendukung dakwah beliau Anda akan mendapat pertolongan dari Allah. Kata Muhammad bin Su'ud, baik, kalau begitu aku panggil beliau ke sini. Kata istrinya, jangan dipanggil ke sini, karena itu akan membuat beliau takut. Apa yang terjadi? Kenapa saya dipanggil? Tapi datanglah ke sana, sampaikan dukungan kepada beliau. Maka kemudian pemimpin Ad-Diriyah Muhammad bin Su'ud setelah itu datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menyatakan dukungannya, berbaiat, saling berbaiat untuk bekerja sama dalam dakwah, dalam perjuangan ini. Muhammad bin Su'ud akan berjuang dengan kekuasaannya untuk menyebarkan dakwah ini, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan berjuang dengan ilmu beliau. Sempat berkata Muhammad bin Su'ud, saya khawatir, wahai Syekh, jika Allah telah menolong kita, kemudian Anda berpindah ke tempat lain. Maka kata Syekh, bukan tujuan ini saya berjanji setia dengan Anda, tapi ini adalah perjanjian darah dengan darah. Kehancuran, risiko ditanggung bersama, dan saya tidak akan meninggalkan Ad-Diriyah. Maka hingga Muhammad bin Su'ud meninggal terlebih dahulu, dan sering ada serangan ke wilayah Ad-Diriyah, termasuk dari Uthman bin Muammar dari Uyainah yang dulu mendukung Syekh, tapi kemudian setelah dapat tekanan dari Al-Aqsa menyerang Ad-Diriyah. Dan serangan dari berbagai pihak, termasuk yang menewaskan putra dari Muhammad bin Su'ud. Nah, tapi sampai meninggal dunia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tetap berada di Ad-Diriyah. Dan di Ad-Diriyah beliau mengirim surat dakwah ke berbagai wilayah, menjelaskan akidah yang benar. Nah, kemudian yang terakhir kita akan baca sebuah kisah tentang seorang yang awalnya membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena tidak tahu. Tapi setelah mengetahui karya beliau, dan karya beliau Kitabut Tauhid itu adalah bagaikan penulisan Sahih Al-Bukhari dari sisi sistematikanya, maka kemudian orang itu menjadi mencintainya. Padahal sebelumnya menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kafir, murtad. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dalam Fatawa wa Rasail beliau, wa ana aqussul an qissah Abdurrahman Al-Bakari min ahli Najd. Dan saya saat ini akan mengisahkan tentang Abdurrahman Al-Bakari, penduduk Najd, seorang dari penduduk Najd, Abdurrahman Al-Bakari. Kana awalan min tullabil ilmi 'ala al-'ammi Syekh Abdullah wa ghairihi. Beliau adalah penuntut ilmu yang belajar kepada paman Syekh Abdullah dan yang selainnya, keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cucu-cucu beliau berguru kepada cucu-cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, belajar tauhid. Thumma badalahu an yaftah madrasatan fi Umman. Kemudian setelah selesai belajar, beliau ingin membuka madrasah, lembaga pendidikan di Oman. Yu'allimu fiha tauhid min kasbihil khas. Beliau ingin mengajarkan tauhid yang lembaga pendidikan itu beliau bangun dengan
upaya beliau sendiri. Biidznillah. Fa idza faragha ma fi yadihi akhadha bidha'atan min ahadin wa safara ila al-Hind. Karena beliau membiayai lembaga pendidikan itu dari upaya beliau, kadang-kala beliau tidak punya uang. Ketika sudah kehabisan uang, maka Abdurrahman Al-Bakari ini ya, berdagang. Dia menerima titipan barang-barang yang akan dijual dari seseorang, kemudian dijual ke India, safar ke India. Wa rubbama akhadha nisfa sanah fil Hind. Kadangkala perjalanan itu memakan waktu 6 bulan untuk menjualkan tadi dan untuk kembalinya. Qala Syekh Al-Bakari, Syekh Al-Bakari berkata, kuntu bijiwari masjid fil Hind. Ketika beliau berada di India, beliau tinggal di samping masjid, samping sebuah masjid. Wa kana fihi mudarris idza faraga min tadrisihi la'anu Ibn Abdul Wahhab. Di masjid itu ada seorang yang menyampaikan ceramah, menyampaikan kajian rutin. Setiap kali selesai menyampaikan pelajaran hadis, orang itu melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilaknat, didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja minal masjid marra bi. Suatu saat ketika dia keluar dari masjid, dia berpapasan dengan aku. Terlihat bahwasanya Abdurrahman Al-Bakari ini wajah orang Arab asli, bukan wajah penduduk India. Nah, waqala, dan Syekh tadi, guru yang mengajar taklim atau kajian di masjid itu, yang selalu melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, berkata, ana ujidul arabiyyah lakin uhibbu an asma'aha min ahliha. Saya lancar berbahasa Arab, tapi saya ingin mendengar langsung dari orang yang bertutur aslinya, penutur aslinya, native speakernya. Nah, wa yashrabu min indi ma'an baridan. Ya, sekedar kita duduk-duduk berbincang, minum air yang segar. Nah, fahammani ma yaf'alu fi darsihi. Maka kemudian aku teringat apa yang biasa dilakukan di pelajarannya, yang selalu melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka Abdurrahman Al-Bakari ini merancang sebuah rencana untuk menjelaskan siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Qala fahtalat bi an da'awtuhu wa akhadtu kitab at-tauhid wa naza'tu dibajatahu wa wada'tuhu ala raffin fi manzili qabla maji'ih. Kemudian saya menyusun siasat, saya undang orang tadi ke rumah saya. Tapi sebelum itu saya ambil Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa naza'tu dibajatahu, saya sobek sampulnya supaya tidak ketahuan siapa penulisnya, siapa penyusunnya. Dan saya letakkan di rak yang mudah terjangkau, mudah dilihat di rumah saya sebelum dia datang. Falamma hadara qultu, ketika dia sudah masuk ke rumah saya, sudah hadir di rumah saya berkata, ata'dzan li an atiya bi bintikhah. Apakah Anda mengizinkan saya untuk keluar sebentar? Saya mau cari semangka. Nah, fadhahabtu, maka saya pun pergi. Falamma raja'tu idza huwa yaqra wa yahuzzu ra'. Ketika saya kembali, ternyata dia, orang tadi, sudah memegang Kitabut Tauhid sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Nah, liman hadzal kitab? Siapa penulis kitab ini? Hadza tarajum shibhu tarajim al-Bukhari. Hadza wallahi nafsul Bukhari, katanya. Siapa penyusun kitab ini? Kok penyusunan babnya, sistematika penulisannya mirip sekali dengan Al-Bukhari. Bahkan ini seperti Sahih Al-Bukhari. Karena dalam Kitabut Tauhid itu disebutkan ayat terlebih dahulu, kemudian hadis-hadis, baru kemudian faedah yang bisa diambil.
seperti penulisan Sahih Al-Bukhari. Fakultu la adri. Maka Abdurrahman Al-Bakari menyatakan, saya tidak tahu. Thumma kuntu ala nadhhab li Syekh Al-Ghazawi linas'alah. Kemudian saya berkata, bagaimana kalau kita pergi kepada Syekh Al-Ghazawi yang punya perpustakaan, agar kita bertanya kepada beliau. Nah, fadakhalna alaihi faqultu lil Ghazawi. Maka kami pun pergi ke perpustakaan milik Syekh Al-Ghazawi dan saya berkata, kana indi awraq sa'alani Syekh man hiya lahu falam a'rif. Saya punya kitab ini, tapi Syekh ini bertanya kepada saya siapa penulisnya. Fafahim Al-Ghazawi al-murad. Maka Al-Ghazawi pemilik perpustakaan itu paham maksudnya. Fanada man ya'ti bi kitab majmu' at-tauhid. Maka beliau pun memanggil seseorang untuk membawakan kitab kumpulan pembahasan tentang tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa utiya biha faqabala bainahuma. Maka didatangkan kitab itu dan dinyatakan hadza li Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Disampaikan kepada dua orang tadi, Abdurrahman Al-Bakari dan seorang syekh yang selalu melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Faqala al-alim al-Hindi mughdiban wa bi sautin 'alim. Mendengar itu, seorang alim dari India ini marah dan dia dengan suara yang tinggi berkata, al-kafir, orang kafir itu yang nulis, katanya. Fasakatna wa sakata qalilan. Kami terdiam dan dia pun terdiam. Thumma hada'a ghadabuhu fastarja'a. Kemudian setelah perasaan marahnya mereda, dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma qala, kemudian dia berkata, in kana hadzal kitab lahu faqad zalamnah. Kalau memang kitab ini benar-benar karya beliau, berarti sebelum ini kami telah mendolimi beliau. Thumma innahu sara kulla yawm yad'u lahu wa yad'u ma'ahu talamid. Wa tafraqu talamid lahu fil Hind wa idza farahu min al-qira'ah da'u jami'an li Syekh Ibn Abdul Wahhab. Nah, setelah kejadian itu, setiap kali selesai pelajaran beliau selalu mendoakan kebaikan. Demikian juga para murid-muridnya juga mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, jadi itu adalah satu contoh. Kadang seseorang mencela ulama ahlu sunnah karena tidak tahu. Maka kita perlu untuk menyampaikan kepada dia dengan cara yang hikmah. Bisa jadi karena dia tidak tahu, yang jika seandainya dia tahu, maka insya Allah dia juga akan mendukung dan mencintai keilmuan yang ada pada ulama ahlu sunnah tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Allahu minkum untuk 2 pekan ke depan, insya Allah saya safar sehingga tidak bisa menyampaikan kajian di masjid ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.